Integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional pada saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing pada saat itu, yaitu Blok Barat diwakili Amerika Serikat dan Blok Timur yaitu Uni Soviet. Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975, berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis. Kemenangan komunis di Indochina atau Vietnam secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia, khususnya pihak militer. Pada saat yang sama, di wilayah koloni Portugis yaitu Timor Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal António de Spinola. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan di daerah kolonisasinya. Di Timor Timur muncul tiga partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah: 1. União Democrática Timorense (UDT), Persatuan Demokratik Rakyat Timor, yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal, UDT menginginkan Timor Timur menjadi negara bagian dari Portugal. 2. Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente (Fretilin), Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur, yang radikal, komunis, dan ingin segera merdeka. Dan yang ketiga, Asociação Popular Democrática Timorense atau APODETI, Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timor, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu, terdapat pula dua partai kecil, yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI, Arnaldo dos Reis Araújo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Menurutnya, integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh APODETI itu mendapat respon yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer, yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika Timor Timur yang berada di halaman belakang jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta-merta begitu saja menerima keinginan orang-orang APODETI. Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri UDT bersama APODETI, Kota, dan Trabalista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Republik Indonesia. Atas keinginan bergabung rakyat Timor Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur. Pada masa itu, Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung. Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan
Pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan daerah tingkat 1 Timor Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR Nomor 4 MPR /1978. Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara-negara tetangga dan pihak barat termasuk Amerika Serikat dan Australia dengan alasannya masing-masing umumnya mendukung tindakan Indonesia. Kekhawatiran akan jatuhnya Timor Timur ke tangan komunis membuat negara-negara barat khususnya Amerika Serikat dan Australia secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Mereka secara de facto dan selanjutnya de jure integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia. Akan tetapi penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Integrasi Timor Timur dan dampak kebijakan politik ekonomi masa Orde Baru. Integrasi Timor Timur. Latar belakang integrasi Timor Timur adalah karena adanya penyebab kebebasan yang diberikan oleh Portugis kepada wilayah tersebut untuk berdiri sendiri, dan rakyat mendapatkan kesempatan untuk pemberian keluasan bagi wilayah Timor Timur disebabkan karena terjadi gejolak politik dalam negeri Portugis. Masuknya integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yang Perang Dingin, di mana konsentrasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Tiga partai besar di Timor Timur muncul. Tiga partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah União Democrática Timor UDT, Persatuan Demokratika Rakyat Timor yang ingin merdeka secara bertahap. 2. Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independent, Fretilin Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur yang radikal komunis dan ingin merdeka. 3. Asociação Popular Democrática Timor-Leste, APODETI, Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timur yang ingin bergabung dengan Indonesia. Perjuangan integrasi Timor Timur. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI, Arlando dos Reis Araujo, menyatakan katanya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat baik secara historis dan etnis maupun geografis. Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri UDT bersama APODETI, OTA, dan Trabalista. Keempat, partai itu pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo mengeluarkan pertanyaan untuk bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia.
Perjuangan integrasi Timor Timur. Pemerintah Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat atau disebut dengan AS yang tidak ingin memerintah komunis berdiri di Timor Timur. Pada masa itu, perang dingin antara AS dengan Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung. Dampak kebijakan politik masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Bidang politik pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Pemerintahan sentralisasi ditandai otorialisme merambat segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik. Pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran demokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada munculnya kesenjangan sosial dan masyarakat Indonesia, kesenjangan kota dan desa, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian. Thank you. Makan kentang campur paru. Di atas meja ada paku. Lupakan mantan, cari yang baru. Karena di hatimu sekarang ada aku. Sarung atlas sarung wadimor whatever you pass, I love you more. Kepala pusing 7 keliling kukira kita sometin ternyata cuma nothing. Potong bebek angsa makan di kuali. Kukira ada rasa ternyata cuma traveling. Tulis buku di pulau burung. Walau kau bukan milikku, tapi aku tetap cemburu. Silaunya terik matahari. Akan muncul sebuah mentari. Sengaja ngilang biar dicari. Gak taunya malah terganti. Jika ada pantun yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Karena kesempurnaan milik Tuhan. Dan kesalahan datang dari setan kita, hanyalah korban. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon maaf. Jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Habis hari Rabu ada Kamis. Jangan ragu sama pria yang berkumis. Kaki kanan injak gas, kaki kiri injak komping. Aku bekerja keras agar kamu bisa shopping. Selesai sudah pantun kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Makan ikan pakai sambal belimbing. Cukup sekian pantunnya habis. Waktunya sesi tanya jawab.